Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Arif Mutakin pada video pembelajaran fiber optik. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya ya, dimana kita sudah mencoba melakukan penggambaran atau melakukan rancangan gambar sebuah jaringan fiber optik dari OLT sampai ke ODC. Setelah kita rapikan menjadi seperti ini dan saatnya kita untuk melakukan pengukuran. Pengukuran yang pertama di sini kita menggunakan namanya OPM, Optical Power Meter. Ya, kenapa di sini banyak sekali OPM? Ya, karena saya akan mencoba melakukan pengukuran titik per titik. Oke, dari yang pertama ya, bagaimana cara mengambilnya? Ya, di sini kan ada simbol seperti tadi ya, seperti tadi. Dari mana? Dari sini default, lalu visual library, optical, dan kita ambil power meternya. Lalu kita jalankan dengan mencet tombol ini calculate. Kita calculate. Setelah selesai calculate finish, maka kita bisa close dan kita double klik di sini. Hasilnya 2,438. Artinya dari parameter yang sudah kita masukkan 2,5 dBm, ini realitanya itu adalah 2,438. Ya, seperti ini. Di kenyataan pun biasanya seperti itu. Jadi program ini dari software simulasi ini sudah menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Selanjutnya kita akan cek keluaran yang dari splitter. Di sini terbaca minus 7,982. Oke ya. Minus 7,982. Kita lihat ini terlebih dahulu. Nah, di sini ya, di sini itu ini adalah tabel yang digunakan pada oleh salah satu provider ya, oleh salah satu provider, di mana di sana sudah dihitung juga dengan panjang kabel 3 km dengan banyak sambungan 4 ya, sambungan konektor dan sambungan ini fusion sebanyak 4 juga. Ini akan menghasilkan daya minus 7,25. Ya, daya yang akan terbaca di ujung sana adalah minus 7,25. Hasil dari kita, rangkaian kita adalah minus 7,982. Lebih kecil dari daya yang seharusnya. Banyak terjadi miskonsepsi atau salah paham antara daya dan redaman. Banyak ya, saya lihat video-video ataupun orang menyampaikan bahwa di sini pada power meter yang terukur adalah redaman. Nah, bisa kalian cek di sini adalah dBm. Ini artinya adalah daya. Ya, satuan dari daya, sehingga ini adalah daya yang terbaca, bukan redaman yang terbaca, gitu ya. Lalu untuk selanjutnya, kenapa redaman ini ya, redamannya berarti besar gitu ya. Dayanya kecil berarti redamannya ada di sini besar. Padahal kita sudah memasukkan parameter-parameter yang sesuai seperti konektor 0,25, 0,1 dan seterusnya. Ya, sampai ke splitter pun kita sudah masukkan sesuai. Kita bisa cek ya. Kita bisa cek di sini satu persatu bisa. Oke ya, keluar dari sini berapa gitu misalkan. Di sini sudah terbaca 2,188. 2,188. Saya sudah membuatkan tabel. Ya, 2,188, lalu seterusnya 2,088 ya, 2,088 dan sampai di terakhir di sini minus 7,982. Nah, saya mencoba membuat analisa. Nah, kalian juga bisa membuat analisa. Sepertinya akan berbeda ketika saya membuat gambar di laptop saya dan kalian membuat gambar di laptop kalian. Sama seperti di kondisi real di lapangan, ketika kita menggunakan alat yang berbeda untuk pengukuran, biasanya hasil yang dimunculkan atau disajikan pada layar alat tersebut juga akan berbeda. Seperti yang ada di sini ya, OLT tadi 2,5, tapi munculnya 2,348, berarti ada selisih 0,152. Lalu saya urut dari konektor 1 sampai ke splitter sana, di sini ada perbedaan ya. Perbedaan yang kita bandingkan, perbedaannya ada di sini. Oke, kita tandai dulu ya. Ini perbedaannya yang ada di sini dan ada di sini. Oke, itu yang akan kita bandingkan. Apa sih sebenarnya yang membuat nilai redamannya itu melebihi seharusnya? Harusnya 10,25 dari OLT ke ODC, namun ini 10,33. Redamannya besar sehingga daya yang dimunculkan kecil. Ya, di sini tadi dayanya berapa bisa dicek, 7,982. Oke, ini cara untuk menganalisanya ya. Cara menganalisanya berarti kita masukkan titik per titik ya. Kalau kita pengen tahu sebenarnya
lokasi mana sih yang menimbulkan besarnya nilai redaman tadi. Oke, dari sebelah sini di konektor pertama kita menentukan parameter 0,25. Ini bagus ya, yang terbaca kurang dari standar 0,16. Lalu yang kedua juga oke, sama. Ini yang ketiga pun sama. Ya kalau di sini urutan keempat gitu ya, tapi ini redaman yang ketiga. Seterusnya ini 0,1 ini udah lebih 0,01. Ini berarti buruk yang ini ya. Oke, saya tandai putih nih. Nah, ini yang buruk. Ini 874, ini oke, bagus. Ini oke, sesuai standar. Ini oke, sesuai standar. Ini, nah ini buruk juga. Lalu ini 0,25 ini bagus. Ya, ini 7,8, ini 7,9. Oke, berarti ada 3 titik ya antara sambungan kedua, sambungan ketiga, dan adanya splitter. Nilai splitter di sini dia melonjak melebihi dari standar yang sudah ditentukan. Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ya, kalau memang ini terjadi di lapangan, berarti pada titik-titik tersebut harus diperbaiki. Ya, entah mengganti konektornya atau mengganti splitternya. Seperti itu. Namun karena ini adalah sebuah simulasi di mana kita hanya diajarkan untuk membaca, ya, untuk merangkai, untuk merancang, lalu untuk mengukur serta menyimpulkan gitu ya kondisi dari sebuah jaringan optik. Kalau melihat hal seperti ini, maka kita bisa menyimpulkan. Cara menyimpulkannya gimana? Ya, membandingkan nilai redaman yang ada di sini atau membandingkan nilai level daya yang harusnya minus 7,25 dibandingkan dengan nilai daya ini minus 7,982. Melihat dari kondisi seperti ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi jaringan ini dari OLT sampai ke ODC dalam kondisi tidak sesuai dengan spesifikasi karena nilai redaman total ya hasil pengukuran atau redaman realnya lebih besar dibandingkan dengan link budget yang sudah dihitung sebelumnya. Begitu ya, itu adalah garis bawah dari praktikum yang bisa kita lakukan ini. Semoga ini bisa menjadikan solusi bagi kita semua untuk memahami bagaimana cara melakukan perhitungan menggunakan OPM serta memahami perhitungan link budget saluran sehingga kita bisa menyimpulkan kondisi sebuah saluran apakah itu bagus atau tidak tanpa harus melakukan praktikum langsung. Sebisa mungkin kalau kita bisa melakukan praktikum langsung itu akan lebih baik. Demikian untuk pembelajaran kali ini, semoga bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau ada yang salah-salah kata dari saya. Silahkan tinggalkan komen pada kolom komentar jika ada hal yang ingin ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.